Al-Wahidus Samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'an. Ya ayyuhal rusul salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilaya sayyidi binadra musilati bil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam. Segenap tamu undangan, khususnya para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Mujahidin wal mujahidat yang berkenan hadir pada malam hari ini, mulai dari tingkatan kecamatan sampai dengan imam-imam jamaah yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pengamal wahidiyah Kecamatan Kepanjen, remaja dan kanak-kanak yang saya cintai, tak lupa segenap panitia penyelenggara Mujahadah Syahriah Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Kepanjen yang kami taati. Di malam yang penuh barokah ini, marilah sekali lagi kita panjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada malam yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk ikut serta dalam mujahadah syahriah secara seremonial di Kecamatan Kepanjen dalam keadaan sehat walafiat. Sanjungan sholawat salam barokah yang setepat-tepatnya semoga terlimpah kepangkuan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanya salam ikruman wa ta'liman wa mahabbatan yang semurni-murninya. Semoga terhatur kepangkuan dalam syuhada zaman radhiyallahu anhu. Wa ada alaina. Sebelum mujahadah ini kita lanjutkan, sekali lagi mari kita atur adab kita yang setepat-tepatnya, hadirin hadirin. Karena kami yakin di majelis yang penuh barokah ini panjenengan telah didampingi oleh beliau Subhanahu wa ta'ala. Beliau Mbah Yai mu'alif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirruh wa radhiyallahu anhu. Beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu wa radhiyallahu anhu. Dan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu bersama-sama hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari sekali lagi
Kita tata hati kita, jangan sampai ada yang berpikir ke sana kemari. Mari hadirin hadirat, gandol wonten asta beliau. Al-Fatihah. Ya syafi'al haqi salatu wassalam alaika nurahal hadiyal anam wa aslahu wa ruahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in daruda kuntu syahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghus sallallahu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatinil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah setelah hampir 2 tahun lebih, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali bertatap muka, berta'awun, bertawajuh bersama-sama, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara mujahadah syahriah secara seremonial. Untuk itu, nikmat ini mari benar-benar kita syukuri, karena kita dipertemukan kembali dalam acara yang sudah lama kita nanti-nantikan. Terutama pada kondisi saat ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua PW, bahwa sebagai pengamalan sholawat wahidiyah, kita baru saja diberi cobaan yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan seorang guru rohani yang kamil mukamil, yang bisa mengantarkan kita untuk sowan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, secara pribadi ataupun organisasi, kita harus senantiasa mawas diri, senantiasa introspeksi diri, berbenah diri, untuk benar-benar menjadi seorang murid yang layak dikatakan sebagai murid. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an diperintah langsung oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki keadaan umat dengan diangkatnya beliau sebagai perubah, pembaharu, atau bisa disebut juga dengan Syuhada zaman, sekaligus seorang mujadid. Dengan penuh pengorbanan yang tidak sedikit, riyadhah yang begitu lama, akhirnya beliau berhasil menaklif sholat wahidiyah dengan satu tujuan, sebagai alat untuk taqarruban ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan yang lain. Mbah Yai
semata-mata mengajak umat masyarakat mengamalkan sholawat wahidiyah adalah untuk memperbaiki keimanan, ketakwaan, baik yang berupa lahiriah terlebih-lebih batiniah, untuk senantiasa diajak sowan, sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dasarnya sangat kuat, Mbah Yai menyebut amalan sholawat wahidiyah ini dengan sebutan mujahadah, di mana di dalamnya terkandung suatu makna yang sangat dalam, di mana al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftaha laha siwaha. Bahwa mujahadah itu adalah kunci daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kunci lain daripada hidayah selain mujahadah. Sementara itu mujahadah itu sendiri berarti kan bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu untuk diajak sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mentafakuri, bisa berpikir, kenapa Mbah Yai menyebut membaca sholawat wahidiyah beserta ajarannya itu dengan sebutan mujahadah, bukan sebutan-sebutan yang lain, di mana di dalamnya tidak sekedar membaca sholawat wahidiyah, akan tetapi lebih dalam dari itu, memerangi, mengajak nafsu kita, baik itu nafsu ananiyah, nafsu syaitoniyah, ataupun nafsu-nafsu yang lain yang ada di dalam diri kita, untuk diajak sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa hadirin-hadirat? Pengaruh nafsu ini sangatlah dahsyat sekali. Saking dasarnya nafsu, pernah ada suatu peristiwa di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar, di mana ini dalam sejarah Islam adalah perang yang terbesar. Waktu itu Rasulullah dawuh, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Salah satu daripada sahabat bertanya-tanya, Rasulullah dawuh, kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jihadil akbar, perang besar apa lagi itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Inilah mengapa Mbah Yai menuntun kita untuk senantiasa bermujahadah. Di dalam mujahadah itu tidak sekadar membaca sholawat wahidiyah diawali dengan Fatihah, ditutup dengan Fatihah, tidak, hadirin-hadirin. Akan tetapi itu mengandung seluruh daripada ornamen kehidupan manusia, baik itu lahir atau batin, baik itu di dunia sampai besok di yaumil akhirah. Ada sendi-sendi kehidupan, mulai dari kita lahir sampai nanti di yaumil akhirah, yang terkandung di dalam mujahadah itu sendiri, di mana kita diajak untuk mengenal Allah, kita diajak untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nafsu yang menggelora yang tidak bisa kita bendung di dalam hati kita bisa diarahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sungguh ini suatu ajaran yang
tidak ada nilainya mungkin sampai besok ila yaumil qiyamah. Tetapi perlu kita pelajari, kita telaah, kita koreksi lebih dalam lagi. Mujahadah yang seperti apa yang bisa membuka pintu hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Itu mujahadah yang seperti apa? Itu adalah mujahadah yang senantiasa dibarengi dengan lillah billah, li rasul bi rasul, dan lil ghos bil ghos. Lalu bagaimana kita menerapkan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos itu sendiri? Manusia seperti kita, panjenengan dan kula, tidak bisa hadir untuk menerapkan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Karena keseharian kita hanya dikejar-kejar oleh duniawi, oleh keserakahan, baik itu harta dunia, pangkat dan sebagainya. Semakin lama, semakin hari, semakin tua kita, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak malah semakin mendekat. Sehingga nyata lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos ini sulit untuk kita terapkan sendiri. Tanpa bimbingan dan jangkungan seorang guru rohani yang kamil mukamil ini sungguh sangat mustahil. Untuk itu, di malam yang penuh barokah ini, mari kita mengingat kembali apa itu guru rohani yang kamil mukamil. Hadirin. Jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat seorang naibul Rasul wa usuhada zaman fi zamanihi, yang bisa memperbaiki umat, yakni beliau Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Perjuangan mulai sedikit-sedikit sampai merambah tingkat nasional di asta oleh beliau, hingga pada tahun 89 beliau sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan suatu wasiat yang sangat jelas bagi kita semua pengamal sholawat wahidiyah, bahwa tampuk pimpinan setelah beliau adalah Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu radhiyallahu anhu. Ini sudah sangat jelas sekali, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Terbukti nyata, hadirin. Beliau Kanjeng Romo Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu membawa Wahidiyah dalam masa kejayaan, di mana Wahidiyah sudah tampak jelas eksistensinya, kemajuannya, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam segala bidang. Baik itu dalam hal kesadaran fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ataupun dalam keorganisasian, mulai dari departemen pembina, diciptakan departemen koperasi, beliau mencanangkan departemen pendidikan, sampai perusahaan dan sebagainya, sehingga Wahidiyah dikenal baik di dalam negeri ataupun di mancanegara, bahkan dalam lapisan pemerintahan Republik Indonesia sudah diakui. Dan tidak jarang daripada pejabat-pejabat negara adalah seorang pengamal Wahidiyah sekaligus pejuang.
Ini bukti nyata bahwa kebenaran itu tetap pada tempatnya, tidak akan pernah bergeser kemana-mana. Sesuai itu yang hak, walaupun pahit adanya, itu tidak akan pernah bergeser dengan kebatilan yang sebesar apapun. Ini terbukti nyata di zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun. Beliau berjuang seorang diri tanpa dukungan dari keluarganya. Beliau berjihad memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan dengan para sahabat-sahabat, kekasih-kekasih yang justru tidak dari keluarganya. Tetapi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tergeser oleh kebatilan berupa apapun, hadirin hadirat. Ini terbukti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekal abadi sampai saat ini, di mana periode kita saat ini. Begitu pula dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, qaddasallahu wasirah radhiyallahu anhu. Beliau memegang estafet perjuangan dengan penuh kesakitan, dengan penuh penderitaan, di mana tidak kenal waktu, tidak kenal masa. Beliau senantiasa mendahulukan perjuangan wahidiyah di atas segalanya demi kita, hadirin. Sehingga perjuangan wahidiyah bisa sebesar seperti saat ini. Namun hadirin, beberapa saat yang lalu Allah berkehendak lain. Kita yang menyangka-nyangka masih didampingi oleh beliau untuk beberapa waktu ke depan. Beliau sudah sowan mendahului kita keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu hantaman yang luar biasa bagi seluruh pengamal sholawat wahidiyah yang taslim kepada beliau. Bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Sedih nestapa kita rasakan berbulan-bulan, hadirin. Tapi karena ulas asih beliau kepada kita, cintanya beliau yang sangat dalam kepada kita semua, beliau tidak meninggalkan kita begitu saja. Di saat terakhir beliau masih menyempatkan membuat suatu wasiat yang sangat dahsyat, di mana mengangkat putra kinasih beliau, Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, sebagai penerus perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai guru rohani kita, hadirin, pengganti beliau. Sudah banyak sekali pengalaman rohani saudara-saudara kita tentang hal ini. Tapi mari sekali lagi kita ambil kaca yang sangat besar di hadapan jiwa kita. Mari kita lihat, kita tengok diri kita. Sudah yakinkah kita kepada beliau, hadirin? Masih kurangkah wasiat dari beliau kepada kita sehingga kita masih bingung saja, hadirin? Padahal sudah jelas kita mengaku
yakin, taslim kepada beliau Mbah Yai. Mbah Yai mengamanatkan kepada Kanjeng Romo Kiai Qadarullah Husirah radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau Kanjeng Romo mewasiatkan kepada beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kenapa kita masih bingung hadirin? Padahal sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa al-muridu kal indaya dalil ghusil. Seorang murid itu ibaratkan mayat yang dimandikan. Yang memandikan menghadap ke kanan, mayat juga hadap ke kanan. Yang memandikan menghadapkan ke kiri, mayat juga ikut menghadap ke kiri. Lalu bagaimana kita yang mengaku sebagai murid Mbah Yai, mengaku sebagai murid Kanjeng Romo Yai, sementara hari ini kita masih tengok ke sana, tengok kemari. Di mana identitas kita sebagai murid hadirin? Padahal jelas sudah. Di mana ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang murid, maka dia akan manut, taat sendiko dawuh kepada gurunya. Ini bukan guru sekolah dasar atau SMP atau SMA, tapi guru rohani yang bisa mengantarkan kita untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita mengaku sebagai seorang murid hadirin? Guru kita mengajak ke timur, kita lari ke barat. Guru kita mengajak ke barat, kita lari ke timur. Guru kita mengajak untuk sowan di hadapan Allah, kita justru lari menjauh dari guru kita itu sendiri. Maka jangan sampai kita menyesal ketika nanti yaumil akhirah, di mana di situ ada bendera besar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, berdiri di bawahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya berdiri Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Di sampingnya berdiri beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Dan di sampingnya lagi berdiri Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kemudian dengan percaya dirinya kita lari ke sana di hadirat. Ternyata apa yang terjadi? Kita lari pada Mbah Yai. Mbah Yai dawuh, "Dudu awakmu dudu golonganku sebab awakmu orang manut karo aku." Kita bingung. Kemudian kita lari kepada Kanjeng Romo. Kemudian beliau berkata, "Awakmu duduk muridku soalnya awakmu orang manut karo aku." Lalu kita tengok lagi ke sana kemari. Di situ berdiri Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kita bingung. Mau mendekat kita tidak taat, tidak mendekat kita menjadi laknat. Kemudian terpaksa kita mendekat. Ternyata apa yang terjadi?
Beliau memalingkan wajah beliau dari diri kita. Hadirin, duduk awakmu, duduk golonganku. Lalu kita ini golongannya siapa? Hadirin, kalau sudah seperti itu, mengaku muridnya Mbah Yai ditolak, mengaku murid Kanjeng Romo ditolak, terlebih-lebih mengaku murid Kanjeng Yai ditolak. Hadirin, kalau sudah seperti itu, tidak ada tempat yang paling pantas bagi kita selain neraka jahanam. Hadirin, untuk itu hadirin, sebelum peristiwa mengerikan itu menimpa pada diri kita, mari memperbaiki diri, mohon ampun kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa suhada zaman radhiyallahu anhu atas adab kita selama ini. Kalau kita memang taslim dan percaya kepada Mbah Yai Mu'alim Shalawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu, berarti kita percaya kepada Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, karena beliau adalah penerus estafet daripada perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki. Untuk itu mari pada malam yang penuh barokah ini, kita sudah terlalu banyak berbuat dosa dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku diri kita berjuang, kita sudah merasa bangga ikut di dalam perjuangan ini. Tapi mari monggo Bapak Ibu, kita lihat kembali pada diri kita. Sudah layakkah kita disebut sebagai pejuang? Perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan besar, perjuangan suci. Hendaknya juga diemban oleh seorang yang suci, pilihan Allah. Karena perjuangan yang besar tidak akan mungkin dipegang oleh bukan orang yang suci, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana keyakinan kita dalam hati. Untuk itu mari senantiasa menjalin hubungan batin yang sangat istimewa dengan beliau. Dalam sendi kehidupan kita, mari senantiasa berdep-dep memohon kepada beliau agar kita benar-benar dijadikan sebagai golongan beliau. Terutama pada saat-saat kritis seperti ini, hadirin. Hendaklah kita meningkatkan apa yang disebut mujahadah tadi, mujahadah yang sesungguh-sungguhnya. Sebab hadirin, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini tidak selama-lamanya. Mungkin hari ini kita bisa bercengkerama, bisa bertemu dengan teman saudara di acara mujahadah syariah. Besok kita sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita benar-benar ikut derek Mbah Yai, ikut derek Kanjeng Romo, dan ikut derek beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Dengan melaksanakan semua daripada program-program beliau yang telah dicanangkan, yang telah diperjuangkan oleh beliau Kanjeng Romo hingga saat ini dipegang oleh beliau Kanjeng Yai. Mari sungguh hadirin, keyakinan dalam hati kita pupuk selalu tiap hari. Dalam satu hari, mari kita hitung berapa kali kita ingat kepada Kanjeng Yai. Hadirin, apakah di sepanjang kita bangun sampai tidur lagi yang kita pikirkan hanya harta kita, anak kita,
pekerjaan kita, duniawi kita, itu saja hadirin. Apakah tidak pernah terlintas dalam hati kita dalam 24 jam beliau hadir di hadapan kita, terutama pada malam hari ini? Mungkin karena gelapnya mata hati kita, terutama diri kami pribadi, tidak bisa menyadari kehadiran beliau pada saat ini. Hadir. Mungkin tadi sebelum kita hadir di sini, saya yakin beliau sudah mendahului kita ada di majelis yang mulia ini. Hadir. Untuk itu mari kita tata kembali hati kita. Sekali lagi meyakinkan, memantapkan jiwa kita. Kita butuh pertolongan beliau. Hadir. Kalau kita tidak yakin dan tidak bisa menjadi penderek beliau, kita akan menjadi pendereknya siapa? Hadir. Kita akan ikut siapa? Hadirin hadirat yang kami muliakan, perjuangan Wahidiyah ini sudah semakin besar. Akankah kita terikut di dalamnya ataukah tidak, itu tergantung diri kita pribadi masing-masing. Bagaimana tingkat kecintaan kita kepada beliau, itulah yang menjadi tolak ukur daripada kesuksesan kita menjadi seorang pengamal Wahidiyah. Untuk itu marilah sekali lagi kita atur adab kita yang setepat-tepatnya. Kita yakinkan diri kita memohon kepada beliau untuk senantiasa mengikutkan kita, keluarga kita, anak istri, anak cucu ataupun suami dan istri kita, di dalam panji-panji kebesaran beliau. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan kepada diri kita yakinkan kepada anak-anak kita, saudara kita, di dalam segenap mujahadah kita senantiasa kita mohonkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini atau yang tidak bisa hadir pada malam hari ini senantiasa ditarbiyah yang istimewa oleh beliau, hingga tidak lama lagi mata hati kita yang buta ini bisa terbuka dan bisa memandang siapa beliau yang sesungguhnya. Ini sangat menentukan. Hadir. Apa guna kita hidup sementara di akhir hayat kita kehilangan seorang guru karena keterlaluan kita sendiri, terutama kita yang pada malam hari ini Departemen Wanita Wahidiyah yang menjadi sponsor acara. Mari bersungguh-sungguh wanita dijadikan tonggak dalam suatu perjuangan. Apabila baik wanitanya, maka sukseslah sebuah perjuangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila bobrok wanitanya, maka hancur pula lah suatu perjuangan. Untuk itu mari ibu-ibu Wahidiyah, kita yang diberi amanah oleh Allah mendidik, membesarkan anak kita, mumpung masih ada waktu, kita didik anak kita untuk cinta perjuangan. Kita didik anak kita untuk cinta kepada beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Di dalam setiap kesempatan, mari senantiasa menghembuskan nafas-nafas cinta kita kepada beliau
dalam setiap segi kehidupan, terutama di dalam keluarga masing-masing. Tanpa itu hadirat, terutama kaum ibu, sulit sekali dan amat sangat sulit mencetak seorang kader penerus perjuangan tanpa nadrah beliau, sesuatu yang tidak mungkin. Sebesar apapun perjuangan kita, pengorbanan kita, tanpa fadl Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tanpa nadrah beliau suatu zaman, tanpa barokah seorang guru rohani yang kamil mukamil, tidak akan mungkin tercetak sebuah generasi penerus perjuangan yang suci. Mari terakhir kita bersama-sama sowan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syuhada zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan semua pengamal wahidiyah benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu hatinya untuk bisa derek belakang beliau. Syuhada zaman radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fudatihi wa amdati. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujati bahril waqt hatta la naro wa la nasma wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa la rizukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adana ma ratubihi ilmuka wa asahu kitabuka bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, beliau memanggil kita ummati, ummati, ummati. Mari kita sambut asma beliau. Ya Safi al-Halki salatu wassalam.
Ya ayyuhal mursalamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binamru musilatin minal rajimaniya. Hadirin sungguh kecewanya Kanjeng Rama kepada kita. Ternyata sampai saat ini kita masih menyakiti hati putra kinasih beliau. Untuk itu, mari pada kesempatan ini kita mohon ampunan kepada beliau. Kita terlalu meremehkan kepada beliau. Ya ayyuhal mursalamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadru musilatin nadratil aliyah. Ya ayyuhal mursalamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadru musilatin nadratil aliyah. Ya syafi'al habibullah salatu alaika masalami dallat wa dallat ilati bi baladati wabiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al habibullah salatuhu alaika masalami dallat wa dallat ilati bi baladati wabiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Tuh Kanjeng Kiai panjenengan maringi kula sakonco menika dados pendere panjenengan ilayu melikah. Hati kami buta sehingga tidak menyaksikan panjenengan Kanjeng Kiai. Untuk itu sungguh pada malam yang penuh barokah ini antarkan kami soal kepada Kiai, antarkan kami soal kepada Kanjeng Rama untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Kiai, ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il ummati wal alihi wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirri tawatina qarib wa bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il ummati wal alihi wa ja'alna muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirri tawatina qarib wa bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummati wal alihi wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirri tawatina qarib wa bainana ya Rabbana. Allahumma barik fi maulaka wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi maulaka wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah.
فيما خلقت وهذه البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفر Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita panggil umat masyarakat Jamil Alam, terutama diri pribadi kita dan keluarga kita, untuk benar-benar senantiasa diberikan cinta yang istimewa oleh beliau. Jika di hari kiamat nanti kita akan dirangkul di bawah panji-panji kebesaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qawsiyatis zaman wa wani wa syairi yaulika ya Allah ya Allah ya Allah Nabi Allah Ta'ala Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qawsiyatis zaman wa wani wa syairi yaulika ya Allah ya Allah ya Allah Nabi Allah Ta'ala Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qawsiyatis zaman wa wali wa syairi yaulika ya Allah ya Allah ya Allah Nabi Allah Ta'ala balik jami'al alamin tidak ada macam kita suruh balik balik jami'al alamin tidak ada macam kita suruh balik balik jami'al alamin tidak ada macam kita suruh balik fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fafiru ilallah 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 wa qul ja'alaku wa zaqul batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'alaku wa zaqul batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'alaku wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sungguh sangat banyak sekali kekurangan dan kenegatifan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada panitia penyelenggara. Mungkin masih jauh dari apa yang diharapkan, apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya,
Saya ucapkan banyak terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an natrih wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.